Nah, ini yang lagi seru permasalahannya Vicky sama Angel Mas. Iya, sidang kemarin ya. Ya, Vicky Prasetyo sama Angel Elga. Menariknya adalah Vicky melakukan aksi penggerbekan itu di tahun November 2018. Itu dia menggerebek istrinya yang diduga lagi berzinah. Asik. Lalu yang salahnya adalah di situ teman-teman kita di bawah. Ada wartawan. Ada wartawannya. Vicky ngajak wartawan. Vicky ngajak Ada warga nggak itu? Nggak tahu, cuman Vicky diduga ngajak wartawan untuk meliput aksi penggerbekan itu. Itu dibilang parah, ya parah maksudnya ngajak-ngajak gitu, tapi dibilang kalau bicara soal berita itu berita bagus, Mas. Ya kan? Apalagi wartawannya nggak banyak ya? Iya, wartawannya nggak banyak dan itu berita bagus banget menurut kita ya. Cuman yang jadi imbasnya ya kita juga yang kena, wartawan-wartawannya juga yang kena, yang dipanggil jadi saksi lah. Ya, ini betul. itulah. Tapi Nah, dipanggil itu? Belum dipanggil ya? di BAP dipanggil teman-teman kita. Jadi ada kemungkinan dipanggil ke sidang ya? Mungkin Persidangan. kemungkinan akan ada dipanggil sidang, dan yang menjadi sorotannya itu adalah saat penggerbekan Vicky sama Angel Elga masih berstatus suami istri. Iya. Itu sih yang Ketahuan sama orang lain yang bukan suaminya. Nah, pertanyaan gua, emang Vicky lu tinggal di mana? Kan masih status Katanya diusir Mas Ari itu. Katanya diusir itu. Artinya pisah rumah itu. Memang diakui sempat pisah rumah itu mereka. Sempat pisah. Kenapa si Angel berpisah rumah dengan Vicky saat itu? Saat kejadian November 2018, karena memang si Angelnya mengatakan diusir, udah diusir. dia udah memilih keluar rumah. Dia memilih keluar Iya. rumah. Oke. Nah, anehnya memang ketika si Vicky Alman datang, Vicky Prasetyo tahu bahwa ada si Vicky Alman di dalam rumah itu, sekalipun alasannya si Vicky Alman di dalam kamar itu untuk memeriksa CCTV setelah dipanggil sama Angel Elga. Kenapa sih Angel Elga manggil Vicky Alman masuk ke dalam kamar untuk memeriksa CCTV? Karena di luar rumah si Vicky Prasetyo udah teriak-teriak, wah bakar lo, gunduli lo, biadab, berzinah. Nah, seperti itu Mas Ari. Betul. Itu semua gue dengerin Mas. Iya. Di dalam sidang. Begitu ya. Begitu katanya ada ancaman ayo masuk, gunduli dia, bakar, arak dia. Waduh, situ kayak orang bener aja. Tapi yang gue heran nih Mas, kenapa Vicky Prasetyo itu tahu ada Vicky Alman di situ. Nah itu pertanyaannya Mas Ari. Kemarin nggak sempat ditanya ya? Kemarin nggak sempat ditanya? Nggak ditanya, kan Vicky-nya ada di dalam. Nggak, artinya sama hakim itu ditanya nggak itu obrolan itu? Kenapa Vicky ada? Enggak. Kenapa Vicky Prasetyo tahu itu Vicky Alman ada di? Karena agenda sidangnya itu belum masuk ke pemeriksaan terdakwa. Masih pemeriksaan saksi doang. Nah itu juga sih yang menjadi pertanyaan ya untuk teman-teman media khususnya. Ada apa gitu kan ya? Wah, bukan ada apa, tapi kok lu tahu gitu di dalam situ ada Vicky Alman, sementara kan lu sibuk ngisi program ya kalau nggak salah. Betul. Ngisi program di TV, tapi tahu itu yang gue bingung gitu. Sementara kan katanya lu udah diusir nih, ya kasarnya kan ya diduga sudah diacuhkan sama Angel Elga. Karena ada sebuah masalah yang kita tidak tahu juga. Itu besok harus dipertanyakan itu masalah itu. Kok Vicky Prasetyo tahu ada Vicky Alman di situ? Siapa cepunya? Gitu. Siapa yang nyepuin? Gitu. Ada apa? Gitu. Cuman iya sih nggak tahu kenapa tuh, gue bingung juga. Kenapa bisa sampai tahu gerebek jam 2? Gerebek jam 2 kan maksudnya gini, kalau misalkan nggak ada yang mantau atau nggak ada yang nyepuin, dugaannya ada orang nih yang ngasih tahu. Siapa nih dalangnya nih? Dalangnya siapa ini? Itu apa tahukah real atau nyata atau enggak ya kita nggak tahu. Ini berarti hampir 2 tahun. Kedua tahun kasus ini baru naik. Itu baru sidang dan ini sekarang masih saksi ya tadi. Masih saksi. Kemarin itu 2 saksi. Nah, saksi korban 2 orang diperiksa, Angel Elga sama Vicky Alman. Itu seru sih kemarin Mas, asli. Iya.
seru sampai Angel Elga 2 kali sidang diperiksa. Si Angelnya pernah di sini, nggak ada di sini ya? Kan Waktu ini Vicky udah Alman ya? minggu ketiga pemeriksaan saksi kan. Minggu Nggak, ketiga. Vicky Almannya waktu Vicky Alman jadi saksi si Angel Angel Elganya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kali apa namanya, ada obrolan gitu barangkali si Vicky Alman sama si Waktu Angel pas Elga. Waktu Angel pertama Elga kali jadi saksi ada Vicky ya? Alman, Ah, yang ada pertama Vicky ya? Alman, tapi dia duduknya misah. Cuman Oh. kalau nggak kelihatan media ya kita nggak tahu juga, ya kan. Kira-kira itu memang ada, kalau Mas Ari perhatikan selama kasus ini muncul, sebenarnya apa hubungan mereka itu sebenarnya? Berteman? Kayaknya Ya sih- sekalipun mengakuannya berteman, pasti berteman ya? Iya, berteman. Iya. Kan semua mulainya dari teman. Iya betul. Iya iya. Dan semua mulainya dari teman teman. tapi mesra gitu Iya. barangkali. Kalau selanjutnya mesra atau apa kan tergantung kitanya aja, pinter nggak nge-follow up-nya, gitu aja. Tapi selama di sidang kemarin waktu ketemu ya biasa aja mereka. biasa aja, mereka nggak ada apa-apanya juga. Terus Nggak juga ada obrolan nggak ada gitu. obrolan, cuma katanya Vicky Alman itu sebelum penggerbekan dia baru kenal 2 minggu sama Oh. Angel gara-gara syuting FTV bareng. Oke. Nah selama 2 minggu kenal itu Vicky Alman ke rumah Angel Elga kalau nggak salah 3 atau 4 kali sebelum penggerbekan. Jadi udah termasuk sering gitu ya. Ya lumayan sih. Kalau seminggu 3 kali sering ya. Iya. Kalau sebulan 3 kali ya enggak. Enggak lama. Kalau seminggu 2 kali sih ya lumayan lah ya Iya. kan. Seminggu 2 kali lumayan, ngapain juga. Kan Angel juga sibuk juga kalau nggak salah dia pas penggerbekan itu lagi nyalek Ya betul. lewat partai Perindo, lagi nyalek, terus juga apa ya kalau nggak salah, gue lupa juga, lagi sibuk juga syuting kalau nggak salah tuh sama Vicky kan ada beberapa program juga sama Vicky karena waktu itu baru nikah kan ya. Iya. Nikah Februari Februari. 2018. Ya, pokoknya panjang tuh perjalanan cintanya Vicky tuh sampai akhirnya penggerbekan. Aduh. Sayang sebenarnya Mas Ari ya. Sayang ya. Ah, Maksudnya ya baru nikah. Iya. Nikahnya aja wah gitu loh. Nikahnya Sambil wah di turun masjid. prosotan pakai helikopter segala macam. nikah di Istiqlal akadnya, Ya. resepsinya di Ancol. Masa berakhir di penjara kan gak enak banget gitu. Walaupun memang ada yang sponsorin nikahannya. Ya di luar yang ada sponsorin. Iya tapi ya sih. sebenarnya disayangkan sih sebenarnya. Bisa ya. Baru hitungan bulan menikah muncul kasus seperti ini. Sekarang ujungnya begini, Vicky ada di hutan Salemba. Tapi kalau kasus nggak, maksud gua kalau kemarin kasusnya jadi besar dampaknya emang gede banget sih. Dampaknya lebih kepada apa ya, bicara soal rumah tangga tuh kayak sosok laki-laki tuh nggak kuat aja gitu. Si Vicky-nya. Nggak imbas globalnya gitu loh. Maksud gue imbasnya jadi kayak ya udah, jadi orang-orang misalkan suami istri, suaminya apa ngegerbekin istrinya nih selingkuh nih kan, terus karena suaminya istrinya nggak seneng, dia istrinya ngelaporin suaminya. Iya. Jadinya kayak gimana sih, itu aneh aja gitu gue mah. Dan Gue kayak us banget. jangan-jangan di luar sana juga banyak begitu Mas Ari ya. Iya, Kasus-kasus begitu nah ya? karena takutnya imbasnya akibat kasusnya Vicky ini ntar jadi kesannya misalkan istri yang salah selingkuh karena memang nama baiknya tercemar gitu kan, karena kesorot misalnya beritain gitu kan, kesorot akhirnya dia nggak terima, laporin. Iya. Barbuknya kita lagi yang jadi barbuk. Ya soal lapor-melapor memang hak masing-masing orang. Iya Apa. sih, tapi Kita ya. merasa dirugikan ya kita bisa aja. Betul. Artinya kalau kita mengedepankan emosi ya ujungnya ya pasti begini. Sama kayak apa, mempertahankan rumah tangga itu kayaknya kok susah gitu loh. Apalagi kalangan artis loh yang Iya. suka tersorot sidang ya. Semua orang juga pasangan juga pasti ada masalahnya. Betul. Tapi karena artis, statusnya artis, public figure pasti disorot. Terus juga kayaknya menurut gua ya, aksi penggerbekan terus manggil media kayaknya bikin jelek nama dua-duanya sih Mas. Ya kasarnya kan itu udah aib banget ya. Iya. Maksud gua aib, terus dinaikin di dalam sebuah produk jurnalistik, Iya. makin aib lagi. Sekarang juga orang masalah diberitain aib, tapi kalau masuk konten YouTube orang jatuhnya curhatan kan Iya, ya, iya. ya bener nggak? Jadinya aduh. Jadi apa namanya,
satu sisi si Angel Elga menjelaskan menunjukkan aib hubungan dengan suaminya. Di satu sisi si Vicky Prasetyo juga kesannya datang tiba-tiba grebek dengan emosi juga, terus dari ucapannya juga sebenarnya tidak layak untuk didengar telinga, ya itu juga tidak layak juga itu loh. Untuk dipertontonkan gitu. Ya, untuk disajikan dalam sebuah produk jurnalistik itu nggak layak juga sebenarnya. Pasangan ini memang agak unik sih sebenarnya. Iya. Jadinya ya kita tinggalin aja Mas, nanti kita lihat ujungnya seperti apa sidangnya. Nanti si Vicky Prasetyo ini akan dituntut berapa, divonis hukuman berapa sama majelis hakim. Karena di satu sisi juga keluarganya Vicky Prasetyo mengadukan ke polisi Angel Elga. Iya betul. Ya, itu sampai sekarang belum ada kabar terbarunya. Ya itu kalau nggak salah keluarganya Vicky itu ngelaporin Angel bikin konten YouTube. Di YouTube-nya dia bikin konten video. Nah itu ngebahas soal permasalahan dia sama Vicky. Nah itu dituding kayak keluarganya Vicky itu penipu. Gitu. Terus keluarganya Vicky itu apalah. Nah makanya karena memang keluarga Vicky nggak terima karena itu kan bukan produk jurnalistik. Itu adalah sebuah video blog biasanya kalau nggak salah ya, video blog, dan itu memang rentan juga sih kalau untuk dilaporin, makanya barbuknya itu vlognya itu dilaporin ke polisi. Jadi katanya alasan dia melaporkan akun vlognya. Berhati-hatilah di dalam perjalanan, karena perjalanan ke Blok M belum tentu menyenangkan. Iya, perjalanan ke Blok M belum tentu. Itu dulu Mas Ari. Iya, pokoknya buat Mbak Angel Elga dan Mas Vicky, semoga hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kita tidak bisa menduga-duga, tunggu saja putusan hakim. Betul, kita tunggu nanti sidang putusannya. Mudah-mudahan kalian berdua juga bisa berdamai, sekalipun oke lah menjalani hukuman, tapi setidaknya berteman baik itu lebih indah daripada bermusuhan. Betul sekali, lebih baik kita berjabat tangan. Oke teman-teman Kota-Kota Live, sampai jumpa lagi dalam podcast Kinari di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.